التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح والدينا ولكمة الأموات كمة المسلمين وشمات المؤمنين خصوصا إلى روح شيخنا الإمام العلامة الفهامة عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد القحطاني السعدي المجحدي الحضرمي التريمي وشيخنا الإمام العلامة الفقيه المحقق سعيد بن محمد بن علي باشن الدوان الحضرمي الشافعي رحمهم الله، نفعنا بهما وبعلومهما بكم في الدار الآمين، وعلى نيتنا يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيه والزلال، يرزقنا فطوهم منه رسول صالح الجسد والقلب وطوبة النسوب بجاه سيد الرسول صلى الله عليه وسلم. على هذه النيات كن الصالحة والحمد بالفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wahtada bihadihim min yawmina hadha ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma hdina qulubana bihaqqi sayyidina Muhammad. Warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin waftah lana futuhal arifin. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. الحمد لله شكر الله. معاشر الحاضرين معاشر المسلمين رحمكم الله. Segenap jamaah Majlis Ta'lim Darul Mustafa, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua keringanan langkah kita, keluangan waktu kita, ketulusan niat kita, persembahan amal ibadah kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, panjang umur fi taatillah wa rasulih, diluaskan rezeki kita, ditetapkan iman Islam kita, diijabah niat-niat hajat kita. Hajatul dunya bil maisarah wa hajatul akhirah bil maghfirah. Walhamdulillah, syukurillah hadirin. Bagaimana biasa kita selepas membaca Burdatul Madih, membaca untaian qasidah burdah dengan pujian-pujian pada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan yu'id alaina min barakatir Rasul SAW wa anwarih wa ulumi wa nafa'ati fid din wa dunya akhirah. Dan mudah-mudahan semua yang menjadi niat kita, hajat kita, baik yang hadir maupun yang gaib dari majlis alim Darul Mustafa ini, dan semua orang tua-tua kita, saudara-saudara kita, sanak famili kita, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari hadirin untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan taklim kita masih di dalam kajian kitab fikih Al-Muqaddimatul Hadramiyah. Ini kitab fikih yang dikarang oleh Al-Imam Al-Allamah Bahrul Fahamah Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhiji Al-Hadrami, di mana kitab ini disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Alim Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad bin Ali Ba'shin Ad-Dawani Al-Hadrami Syafi'i dalam
kitabnya Bushrul Karim bi Syarhi Masail At-Ta'lim. Nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bikum fid darin amin. Masih dalam penghujung daripada fasal yang ke-17, yakni fasal yang menerangkan fi mujibatil ghusli wa ma yahrum biha. Perkara-perkara yang mewajibkan seseorang mandi dan segala macam yang haram sebab janabat. Kalau kemarin diterangkan mujibatul ghusli al-maut wal haidu wan nifas wal wiladah walau alaqatan wa mudghatan wa bila rutubatin wal janabatu wa tahsulu bi khurujil mani wa yu'rafu bi tadaffuqihi aw ladatin bi khurujihi aw rihi ajinin ratban aw rihi bayadi baydin jafan wa bi ilajil hashafa aw qadriha fi farjin walau duburan au farja mayyitin au bahimatin walau ma'a ha'ilin kathifin wa bi ru'yatil mani fi thawbihi au firashin la yanamu fihi ghairuh. Nah, sampai di situ kemarin kita telah terangkan semuanya. Jadi yang menyebabkan mandi itu salah satunya ialah ada kematian. Kalau meninggal dunia wajib mandiin yang muslimah ini. Haid, orang yang haid juga sudah diterangkan, nifas juga sudah diterangkan, dan sebab melahirkan anak juga sudah diterangkan, atau jenabat ya, adanya junub ya, hadas besar. Dan biasanya junub ini bisa diketahui dengan keluar mani, dan tanda-tanda mani juga sudah diterangkan kemarin dengan tadafuk atau laddatin bi khurujihi aw rihi ajinin, dan semuanya sudah diterangkan juga sampai kepada melihat mani sekalipun di pakaiannya atau di tempat tidurnya yang dia tidur enggak ada lagi orang lain bersamanya. Sampai pada wa yahrumu bil janabah ma yahrumu bil hadas. Dan perkara-perkara yang menjadi haramnya seseorang sebab janabat. Apa saja yang menjadi haramnya seseorang sebab janabah, artinya berhadas besar. Salah satunya ma yahrumu bil hadas, ialah segala-segala yang diharamkan dengan sebab hadas. Biasanya orang kalau lagi hadas besar juga nggak boleh seperti dia hadas kecil. Apa tuh? Sholat, ya kan? Pegang Quran, nggak boleh kan? Apa saja seperti hadas kecil, nggak boleh pegang Quran. Tapi kalau baca, ya, beda nanti di sini diterangkan. Kalau baca hadas kecil masih boleh asal nggak memegang, ya kan? Tapi kalau hadas besar membaca nggak boleh, ya kan? Sama sekali sekalipun nggak memegang, itu pun harus dengan syarat-syarat nanti akan diuraikan di sini, ya kan? Nah, sebab hadas besar biasanya dilarang wa muqtun fil masjid, ya, diharamkan pula berdiam di masjid, wa taruddudun fihi, mondar-mandir ya di dalam masjid itu, li ghairi udrin, tanpa alasan udur. Enggak ada udur mondar-mandir di masjid. Dan sebab hadas besar janabat juga seseorang dilarang qiraatul Quran, membaca Quran ya, bi qasdil qiraah, dengan tujuan atau dengan niat membacanya. Nah, sampai di sini kita terangkan kemarin ya. Adapun sebab yang menjadi haram seseorang dikarenakan janabat itu adalah diantaranya ma yahrumu bil janabah, ma yahrumu bil hadas, apa saja yang menjadi sebab dia lagi hadas. Hadas kecil, maknanya hadas kecil itu hampir disamakan ya dengan hadas besar dengan sesuatu hal. Seperti tadi itu sudah diterangkan, enggak boleh sholat, ya kan? Enggak boleh dia ini pegang Quran, membawa Quran dan sebagainya. Nah, di sini diterangkan kemarin salah satu sebab orang yang janabat, artinya hadasnya hadas besar ya. Lain lagi kalau hadas kecil ini lebih ringan dibanding hadas besar. Kalau hadas besar di sini kemarin diuraikan sampai pada kalimat muqtun fil masjid. Wa yahrumu bil janabah, seseorang diharamkan sebab janabat, ma yahrumu bil hadas itu salah satunya waqat marra sudah diterangkan, au wa tazidu bi hurmati muqtun. Lebih besar keharamannya ya, tazid artinya lebih besar bihurmatin ya, keharamannya kalau orang yang lagi hadas besar muqtun fil masjid, berdiam di masjid. Tapi kalau hadas kecil berdiam di masjid kan masih nggak apa-apa kan, walaupun nggak punya wudhu ya kan. Tapi kalau hadas besar, wah ini berat ya, berdiam di masjid. Nah, ini maknanya itu tinggal di masjid. Nah,
Siapa yang dilarang? Muslimun mukallafun. Orang muslim yang mukallaf. Mukallaf itu sudah akil balik. Tapi kalau masih anak-anak sih mau, ya kan, di masjid mau tidur apa sih nggak ada masalah, nggak ada keharamannya, ya kan. Ya, dan anak-anak kan belum balik kan rata-rata nggak hadas besar, ya kan. Nah ini yang diharamkannya itu muslimun mukallaf, ya. Muslim mukallaf atau wanita yang haid tadi itu udah sama, ya kan. Itu hadasnya hadas besar juga, berdiam di masjid, ya kan. Ghairu nabiyyin, nah selain nabi, nah ini bedanya nabi nih. Kalau nabi itu ada keistimewaannya, ya. Sekalipun nabi berhadas besar nggak apa-apa tinggal di masjid. Beda nabi itu subhanallah, ya, kesuciannya itu dohir batin. Nabi kita Muhammad SAW aja itu darahnya pernah diminum orang, darahnya ini. Dan ditanya, Nabi bagaimana? Ya sudah, ini gara-gara ente gak sengaja, ente apa? Ya artinya apa? Nggak ada yang ngajarin, toto minum, kamu selamat dari neraka katanya. Subhanallah, alhamdulillah kan. Itu Nabi, ya kan? Nabi itu mau kawin seberapa maunya nggak apa, ada bedanya sama kita. Kalau kita kan dibatesin, ya kan? Nggak boleh lebih dari 4. Nah, kalau Nabi mau 1000 mau apa silahkan, ya, buat Nabi. Itu perbedaan Nabi. Nabi kalau manggil kita sholat, kita lagi sholat dipanggil Nabi, kita wajib memenuhi panggilan Nabi sekalipun kita lagi sholat. Beda kalau orang lain manggil kan nggak boleh. Ya kan lagi sholat wajib dipanggil orang tua, nggak boleh batalin. Kalau Nabi manggil boleh batalin. Bedanya Nabi. Sama ini juga. Kalau Nabi itu sekalipun hadas besar di masjid nggak ada masalah, ya kan? Kalau kita nggak boleh. Muqsun fil masjid, ya, tinggal di masjid. Dan masjid itu sampai mana aja batasannya? Masjid itu warahbatihi, ya. Ruang-ruang luasnya, ruang tengahnya rahbah. Ruang tengahnya nggak boleh tinggal di situ, ya kan? Wahawaihi, ya. Fil masjidi warahbatihi wahawaihi. Suasananya, suasananya masjid itu ruang-ruang apa namanya belakang situ dulu, sebelah sana tuh, itu namanya rabah hawanya. Atau terbang di atasnya ini, seandainya itu bisa terbang tuh di atasnya ini, atau gelantungan di atasnya, nggak boleh. Ini kan masih tengahnya masjid, masih hitungan masjid, walaupun nggak nginjek karpetnya, ya kan, nggak boleh juga. Hawanya udara nggak boleh kalau masih suasana masjid ini. Wajanahi bijidarihi, ya kan. Pendopo di dindingnya, ya. Apa saja biasanya itu dinding-dindingnya itu yang dibikin seperti kayak gitu-gitu tuh, yang buat tempat-tempat Quran atau apa, orang tidur di situ kan kagak boleh juga, ya kan. Wajanahi jidarihi nggak boleh juga, walau fi hawa isyari, ya. Nah, bahkan di udara hawa jalannya, jalan-jalannya masjid ini mau masuk, ini masjid ini kan seandainya ini kawasan masjid ini. Nah ini daerah di sebelah sana itu, mau jalan masuk masjidnya itu, masuk kategori tanahnya masjid, nggak boleh juga. Jadi orang bisa melihat ukuran masjid itu saat mewakafkannya, ya. Saat mewakafkannya, Anda punya tanah ini 1000 meter, Anda wakafin buat masjid. Ngomongnya begitu, berarti 1000 meter itu nggak boleh kita tinggal di situ sekalipun di apa jalanannya masjid, mau masuk masjid jalanannya. Nggak bisa, karena itu masuk 1000 itu wilayah, walaupun yang dibangun cuma 500, ya kan? Nah itu harus dijelasin wakafnya, nggak boleh di situ. Itu namanya jalanan hawai syari. Wasajarati asliha fihi. Wasajaratin asluha fihi. Dan berdiam di bawah pohonnya. Umpama ada masjid ini 1000 meter, bangun ini masjid ada pohonnya gede. Terus kita bernaung di bawah pohonnya itu, nggak boleh juga. Bayangin, sampai di bawahnya naungannya pohon nggak boleh berdiam di situ. Kalau lagi jenabat nih, harus besar. Atau mohon maaf ya, pohonnya di luar masjid, pohonnya di sini, tapi akarnya masuk ke dalamnya masjid sini akarnya menjulang ke dalam masjid, nggak boleh juga, karena nyangkut di dalamnya itu. Akarnya kan masuk ke sini. Wah, ini akarnya ke dalam sini nih, pohonnya di luar sini. Ah, nggak bisa ini masuk masjid, ini ngangkut ke masjid ini. Berarti nyangkut, masih ada sambungannya. Nggak boleh. Nah, ini di sini terkatakan wa muqtun ala far'iha al khariji minhu. Ini. Ya kan? Pohon yang
Dia bernaung di bawah pohon yang asluha fihi, yang akarnya di bawahnya masuk ke dalamnya tanah masjid. Akarnya masuk ke dalam tanah masjid. Bisa jadi kan? Bisa terjadi enggak? Ini agar. Nah, ke di sana tuh. Itu pagar umpama ini masjid, pagar sampai sono masjid. Terus ada pohon jambu di sono. Kita bernaung di bawahnya situ, di luarnya pagar. Tapi akarnya masuk ke sini, enggak boleh. Asal nanti tahu, kalau nanti enggak tahu akarnya kemana ya enggak apa-apa. Kalau tahu enggak boleh. Ya kan? Nah ini. Wa muqtun ala far'iha. Begitu juga ya, berdiam tinggal di cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya sama, akar ini naung. Gelantungan di pohon sono. Padahal akarnya masuk ke situ. Ya kan? Atau pohonnya di luar sono. Pohonnya di luar tapi cabangnya masuk ke masjid gini. Itu gelantungan kan gelantungan di hawanya kan, hawanya masjid. Nah, ini. Akarnya pohonnya ke sini, gelantungan di sini. Bikin ayunan-ayunan di pohon tuh. Ini nggak tahu bawahnya ini masjid. Ya nggak benar ya, nggak boleh. Nah kayak gini nih, ya kan? Wa muqtun ala far'iha al-kharij anhu. Yang cabangnya tadi itu memanjang daripadanya, ya kan? Masuk ke masjid. Wa buq'atin wuqifa ba'duha masjidan sya'i'an, ya. Dan pada suatu tempat yang telah diwakafkan untuk masjid secara umum. Mama ini, mohon maaf ya, ini kan tanah saya masjid 500 meter. Tiba-tiba orang sebelahnya masjid itu mewakafkan 50 meter di depannya sono, nyambung ke sono. Masih berupa tanah, tapi digabungin saya gabungin sama masjid ini jadi 550 luas meter. Ya sudah, itu diwakafkan secara umum, orang tahu ini tanah tapi wakafnya masjid, nggak boleh di situ. Di tanah itu nggak boleh. Paham ya? Karena wakafnya apa? Masjid. Jadi lihat konteks kalimat wakafnya. Jadi jangan asal-asal ini ya. Tinggal nanya dulu, ini wakafnya masjid bukan, kotanya di luar masjid. Oh ya, nggak boleh. Lagi head, lagi junub, sengaja tinggal di situ, ya kan? Nah ini. Nah, makanya itu semuanya watajibu gismatuha, wajib dibagi-bagi dulu kalau bangun masjid. Ini 500 meter. Yang masjidnya kita bangun 250, parkirnya ini parkir ya, ini buat parkir nih tanahnya ini. Nah ini buat kantor, ini buat kamar mandi, ini bukan buat masjid, ini kamar mandi. Jadi kan nanti di kamar mandinya nggak ada masalah, nanti di kantornya nggak ada masalah, di parkirnya, karena itu sudah dibagi-bagi, ya kan? Nah ini. Wa tundabut tahiyatu fiha walau qabla al-gismah. Seandainya orang ini sudah mewakafkan 500 meter. Ini saya wakafkan buat masjid 500 meter ya. Oh ya, lagi dibangun. Tapi belum dibagi-bagi nih, lagi bangun, belum dibagi-bagi buat parkir, bulatnya belum ada pembagiannya. Nah, di mana tempat yang diwakafkan tadi itu disunnahkan kita tahiyatul masjid. Sekalipun belum jadi udah boleh tahiyatul masjid. Keluar tiket tahiyatul masjid. Enggak apa-apa. Karena sudah wakafnya masjid kan? Disunnahkan kita salat tahiyatul masjid, boleh. Karena menghormati masjid kan. Tapi walau qablal gisma, walaupun belum dibagi. Lal i'tikafa qablaha, tapi tidak boleh i'tikaf kalau belum dibagi. Ya kan? Karena mau i'tikaf dong. Ini nanti yang masjid yang mana nih? Belum jelas, tapi wakafnya ini udah masjid, yang mana masjidnya ininya. Ya udah enggak usah i'tikaf dulu deh. Belum dibagi-bagi i'tikaf lagi belumnya. Ya kan belum boleh. Ya kan? Tiba-tiba kita i'tikaf di situ ternyata parkir tempat i'tikaf lagi, i'tikaf di tempat parkir gimana? Ya kan? Kalau belum dibagi belum boleh i'tikaf. Tapi tahiyatul masjid tidak boleh karena wakafnya sudah masjid gitu. Tapi ini akan dibagi-bagi. Nah, belum jelas, belum. Mau i'tikaf di mana nih, Pak? Enggak jelas, nanti ntar dulu deh. Masih mikir-mikir nih. Ya udah enggak usah i'tikaf dulu lah, orang belum jadi udah i'tikaf loh. Ya. Nah, kalau belum dibagi itu belum boleh i'tikaf. Tapi tahiyatul masjid sudah boleh karena wakafnya sudah masjid. Orang sudah mewakafkan boleh tahiyatul masjid. Nah ini yang dilarang buat seseorang lagi jenabat. Yang kedua, orang lagi hadas besar dilarang taraddudun fihi. Nah ini, taraddud itu mondar mandir. Masjid masuk, balik lagi. Lu ngapain sih mondar mandir lu? Ya, lalu sini balik lagi. Astagfirullah. Nah ini udah lagi jenabat mondar mandir lagi, ya kan? Nah ini kayak gini-gini ini nggak ada udzur, nggak boleh, ya kan? Ayat taraddudun fihi, fil masjid ya. Dari masjid itu al masjidu wa nahwuhu, ya kan?
Nah, dilarang mondar-mandir di masjid, dan yang semisalnya tadi yang sudah disebut mimma marra itu semuanya itu. Nggak boleh mondar-mandir di situ juga nggak boleh. Walaupun di pohonnya itu kan masjid, lewatnya mondar-mandir pohon-pohon mutar-mutar lagi. Ya kan? Nggak boleh. Ya kan lagi jun. Wa minat taraddud, dan diantara yang disebut orang mondar-mandir, apa itu arti kalimat mondar-mandir? Ma dakhala fihi, dukhulu masjidin la baba lahu tsanin. Ya. Seseorang memasuki masjid yang tidak memiliki pintu yang lain. Ya. Artinya pintunya cuma satu. Jadi masuk, balik lagi situ lagi, keluar dari situ. Ya, pintu cuma satu, masuk dari situ, keluar dari situ, namanya mondar-mandir situ. Ya kan? Nah, ini beda. Ini yang dimaksud dukhul masjid la baba lahu tsanin. Au biqasdir ruju'i ila ma dakhala minhu. Atau dengan niat untuk kembali ke tempat yang ia masuki. Karena mau masuk masjid nanti balik lagi ke sini lagi. Nah, itu sama aja mondar-mandir. Ya kan? Masuk situ ke tempat yang situ lagi. Ya kan? Nah, itu dimaksud minat taraddud. Kata-kata taraddud seperti itu. Tapi beda la in anna lahu dzalik, ya. Beda kalau dia bermaksud yang demikian itu dengan tujuan waktu masuk, walau dakhala biqasdil mukthi, walaupun dia masuk dengan tujuan mau berdiam, mau masuk anak mau tinggal di masjid, lagi hadas besar ini. Famarra, tapi cuma sekedar lewat. Lewat pintunya dua, dari sini ke sana, lewat masuk terus pulang sono. Cuma ngelewatin doang. Ya kan? Wah, famarra walam yamkus, tapi dia tadi niatnya mau tinggal kan? Ternyata dia masuk nggak tinggal, terus keluar lagi lewat pintu sini, keluar pintu sono, terus keluar cuma numpang lewat doang gitu. Ya kan? Nah, begitu tadi niatnya mau tinggal, tapi dia masuk cuma lewat, walam yamkus, terus tidak tinggal. Nah, dalam posisi seperti ini athima ala qasdihi la alal murud. Dia dapat dosa niatnya. Paham ya? Kenapa yang niat mau masuk masjid mau tinggal, padahal kagak mau tinggal. Athima ala qasdihi. Jadi dia berdosa niatnya. Udah tahu hadas besar mau ngelewatin mulu. Ya kan? Anak mau tinggal, tambah dosa lagi. Dibilang kagak boleh, masa mau tinggal di masjid lagi. Cuma anak mau lewat doang akhirnya. Nah kayak gini nih niatnya dosa, lewatnya nggak dosa. Paham ya? Cuma sekedar numpang lewat, set keluar. Itu kan nggak tinggal namanya lewat, numpang lewat. Nah yang kayak gini nih dosa niatnya. Kenapa niat mau tinggal tadi, mau masuk? Nah itu kayak gitu, kalau ada orang niat begitu tuh dosa. Dosa niatnya. Niat itu dinilai loh. Ya kan, karena niatnya nggak benar udah. Ya kan, ala qasdihi. La alal murur, tapi tidak dosa waktu dia cuma numpang lewat. Paham ya? Tapi jangan numpang lewat terus tidur sih ngopi lagi di situ. Ya sama aja. Itu tinggal namanya. Ya kan, kalau lewat ya lewat, jangan pakai berhenti-berhenti, sudah lewat, langsung lewat aja. Ya kan? Nah, itu yang kayak gitu-gitu itu enggak apa-apa masih. Wadzalika li khabarin, yang demikian itu dikarenakan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la uhillal masjida li haidin wala junubin. Tidak dihalalkan, artinya tidak diizinkan ya masjid tadi itu ditinggali orang yang lagi haid atau orang lagi jenabat. Enggak halal. Berarti itu apa? Kalau enggak halal apa? Haram. Kalau enggak halal kan haram. Maknanya itu Nabi itu kalau bersabda itu orang yang pintar itu udah paham, udah nggak usah dijelasin lagi, nggak halal udah. Maksudnya apa kalau kagak halal? Ini geblek udah tahu kagak halal, nanya-nanya juga, ya kan? Kalau nggak halal ya haram, ya kan? Oh gitu ya sudah. Nabi bilang la uhillal masjida li haidin wala junubin. Wa taruddudu yusbihul muqta. Nah ini mondar mandir itu menyerupai tinggal. Ya, dihukumi seperti hukum orang menetap tinggal di situ, mondar mandir. Kayak orang yang tinggal di situ kan mondar mandir di situ udah. Itu dihukumin seperti orang yang apa muqta. Makanya taraddud itu dilarang juga. Sekalipun bukan tinggal tapi mondar mandir. Lu udah tadi muter sini, muter lagi, muter balik-balik mau ngapain lu? Buat lu demen aja muter-muter. Ya udah kayak gini-gini enggak boleh. Itu sama aja tinggal, dihukumin seperti itu. Yushbihul muqta. Wa innama yuhramani li ghairi udrin. Nah, adapun dua-duanya tadi itu yahruman, artinya menjadi haramnya tuh dua, taraddud sama tinggal itu dikarenakan haram karena apa? Tanpa udzur. Kalau ada udzur enggak apa-apa. Paham ya? Alasan artinya memang di udzur yang syar'i itu yang dibenarkan. Bukan ngaku-ngaku ngatur-ngatur Islam, enggak boleh.
Yuk kita main domino di masjid yuk. Ini kan udzur kita lagi mau main tuh. Ini geblak ini yang gini-gini nggak ada. Ya kan itu bukan udzur syar'i, sama dosa. Ya kan? Udah tahu makruh tuh kagak bener, malah di masjid lagi junub lagi main gituan, nggak bener udah. Nah ini nggak bisa. Yang dimaksud udzur di sini ini boleh kalau dalam kondisi seperti ini. Fa in kana udzurun, kalau dia punya udzur ka'an ughliqa 'alaihil masjid. Pertama, mohon maaf ini, dia masuk masjid jam 10, masjid lagi orang udah selesai, lagi bersih-bersih, dia masuk masjid ketiduran, atau takmir masjid nggak tahu dikunci dia. Atau dikunci dia sendirian di situ. Weh, bukain, kalau bukan dulu kunci, orangnya pulang, lu gimana nih? Mau lewat mana? Nggak taunya dia junub dalam tujuan. Aduh gimana nan junub ini? Agak ada kuncinya. Terus mau bilang apa? Bapaknya pulang, kagak bisa dibangun sampai subuh di situ. Nah itu namanya udzur. Masa mau dipecahin kacanya tendang, ya kan? Gua tendang nih, ya kan? Itu kan harus cepat-cepat dicariin kuncinya, harus pulang, ya kan? Kalau bisa diupayakan. Jangan malah tambah tidur sekalian enak nih, mumpung dikunci gini nih. Asik gua nyalain tidur di sini. Junub-junub tidur di situ, ya kan? Nah kalau memang diupayakan memang belum bisa juga orang yang nggak tahu kemana dia lagi, itu kan namanya udzur kan, bukan sengaja kan? Tiba-tiba ada yang ngunci, nggak bisa keluar nih, gimana coba? Ini siapa sih ngunci begini? Nggak tahu, orangnya udah pulang. Wah sudah, nah, kayak gitu tuh udzur namanya. Atau mana tadi itu? Au khafa minal khuruji minhu, atau kita kalau keluar takut ada peperangan umpama. Di luar lagi ribut, apa namanya? Geng sama geng berantem, ya kan? Kalau kita keluar kena bacok, ngumpet di masjid ya. Tiba-tiba junub di masjid, aduh gimana nih? Nggak apa-apa, itu udzur namanya kan. Takut kita tiba-tiba keluar diserang juga, dikirain orang ngumpet ke masjid, ya kan? Nah ini kayak gini-gini nggak apa-apa. Perang dulu zaman Belanda itu kalau orang dikejar masuk ke masjid, ya kan? Mau ditangkap itu masuk ke masjid aman. Subhanallah, masjid ini memang rumahnya Allah, ya kan? Aman, dia nggak ditangkap. Nah ini salah satunya kayak udzur seperti ini boleh. Jazal muksu, maka diperbolehkan berdiam dalam kondisi udzur. Wa wajabat tayammum bi turabin lam yadkhul fi waqfihi, tapi dia dianjurkan bertayamum kalau lagi janabat di dalam masjid tadi itu. Ya. Tayamumnya gini, dengan tanah yang mana tanah tadi itu tidak termasuk dalam wakafnya masjid. Tapi kalau tanah di situ, tayamum di situ kan tanah masjid, coba tayamum lagi. Ya kan akhirnya tanahnya itu mustakmal dengan jenabat, masuk di masjid jenabat, nggak boleh. Gimana tanah yang di dalamnya bukan tanahnya masjid, ya kan? Seperti di temboknya ini temboknya kan bukan tanahnya masjid, ada nempel di sini, ya kan? Ya kan bukan tanahnya masjid, atau ada tanah di sini nempel, nggak apa-apa tayamum di situnya, ya kan? Nah itu untuk menghindari dalam kondisi darurat, karena kita ini udzur, gimana nih? Ya itu sudah daripada junub kita tayamum, ya, tayamum untuk sekedar ya menghilangkan hadas, bukan hilang, artinya masih ada, untuk meringankan lah hadasnya tadi itu dengan tayamum. Nah ini sini dikatakan wajabat tayamum biturabin, dengan tanah lam yadkhul fi waqfihi, tapi tidak termasuk dalam wakafnya masjid. Ammal kafir wa ghairul mukallaf wan nabi fala yahrumu alaihim, adapun orang kafir, orang yang belum akil balik, belum mukallaf, ya laki-laki atau perempuan belum balik, atau nabi, itu enggak haram atas mereka tinggal di masjid secara mutlak. Orang kafir ini masuk masjid, ya kan? Tapi ya mohon maaf, ini kata ulama, kalau di sini, di kitab di sini dibilangin masuk masjid kadangkala yurja islamuhum, mungkin diharap dia mau masuk Islam, ya kan? Mau tanya-tanya, boleh orang kafir masuk masjid. Atau orang belum mukallaf, anak-anak tuh belum mukallaf boleh masuk masjid, ya kan? Tinggal di masjid. Nabi ya tadi tuh, sekalipun jenabat nggak apa-apa, ya kan? Orang mukallaf itu kan nggak ada khitab hukum. Orang gila mukallaf, gila yang sudah, ya namanya gila belum apa namanya, udah tua, udah umurnya udah lebih dari balik, masuk masjid terus tahu-tahu mohon maaf junub, nggak apa-apa. Namanya gila itu nggak ada hukum, ya kan? Orang kafir kan nggak ada hukum, nggak zakat, nggak apa-apa dia. Tapi dia di akhirat ada hukumannya. Di akhirat, di dunia nggak dihukum, di akhirat ada siksanya. Kalau sengaja,
Anda mau tinggal di masjid walaupun saya orang kafir, di dunia ente nggak apa-apa, tapi di akhirat ada adabnya. Ya adab selain nggak sholat, adab nggak beriman, adab nggak puasa, di dunia nggak ada hukumnya dia. Ya, tapi di akhirat disiksa dari semuanya itu. Naudzubillah. Nah, tapi kalau orang-orang kafir, anak kecil, nabi ini nggak ada masalah. Ya kan? Fala yahrumu alaihim al-mukthu fihi mutlaqan, secara mutlak aslan sama sekali. Wa qiraatul Qur'an. Nah, salah satu lagi yang diharamkan seseorang lagi atas besar membaca Quran. Nggak boleh baca Quran. Sekalipun apal, ya, nggak boleh baca Quran. Walau harfan, walaupun satu huruf nggak boleh. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Bi. Baca bi. Kalau baca bi doang nggak boleh. Tapi kan Al-Quran dibaca tadi bilang bi. Iya sengaja. Wah nggak boleh, haram. Kalau disengajain niat baca Quran. Bis, mau dong. Apa yang ngomong bis-bis? Mbak mau sengaja baca Quran pakai bis gitu, nggak boleh. Tapi kalau dia bilang saya nggak ngelihat baca Quran kok cuma bilang bis, nah nggak apa-apa. Karena bukan niat apa bigos dil qiraah. Kalau dengan niat membaca sekalipun satu huruf nggak boleh, ya kan? Al-Quran tuh alif kan Al-Quran alif, ya kan ada alifnya, nggak boleh, nggak sengajain gitu. Satu huruf nggak boleh. Karena apa? Al-Quran itu mulia, nggak boleh bikin main, apalagi orang junub lagi baca. Nah ini. Wa haitsu lam yaqra' minhu jumlatan mufidatan ya'sam ala qasdihi al-ma'siyah. Nah ini. Begitu juga. Dan di mana dia tidak mau, kalau seandainya dia tidak mau membaca satu kalimat yang berfaedah, kalimat yang arti bismillahirrahmanirrahim, yang menunjukkan manfaat, ada faedahnya gitu. Kalau dia sengaja nggak mau baca dengan niat, ya apa? Ala qasdihi al-ma'siyah. Terus dia katanya dia wahai tulam yaqra, dia tidak mau membaca satu kalimat yang bermanfaat dari Al-Qur'an, maka dia dinilai berdosa berdasarkan niatnya maksiat. Kalau dia sengaja, ana nggak mau baca Quran, ana sengaja nggak mau baca Quran, niatnya gitu nggak mau baca, haram, dosa malah. Maknanya dia tidak diperbolehkan membaca, paham ya? Jangan niat saya tidak mau baca Quran, dosa, sekalipun junub. Nggak boleh ngomong gitu. Paham maksudnya? Ente itu diringanin sama Allah, rukhsah dikasih nggak boleh baca Quran. Bukan berarti saya tidak mau baca Quran. Dosa. Itu dosa. Sekalipun junub nggak boleh. Satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim, saya tidak mau baca Quran. Saya niat mau maksiat nggak mau baca Quran. Astagfirullah. Itu sih dosa yang gitu, ya kan? Tapi ente nggak usah baca sudah, nggak dapat ini. Ya kan? Kalau ente baca dengan niat apa mau ngerecehkan Quran, dosa juga. Tuh kan ada ininya kan. Meninggalkan baca Quran dengan niat maksiat, dosa juga. Walaupun junub nggak boleh. Sekarang lagi junub. Iya tapi nggak boleh niat nggak mau baca Quran. Nggak boleh niat nggak mau baca Quran, nggak boleh. Saya niat, nggak usah niat bilang saya nggak mau baca Quran, nggak. Saya lagi dikasih keringanan sama Allah, tidak boleh baca Quran. Bukan saya tidak suka, tidak mau. Nggak boleh, kan ada kan tidak mau sama tidak boleh baca kan beda kan. Nah itu kayak gitu tuh, sampai kayak gini ulama-ulama itu perhatiannya sama hukum. Ada yang begitu tuh, kan niat nggak mau baca Quran, astagfirullah, dosa jadinya. Nah ini mana tadi? Wasuruhu fiha, apalagi dia memulai niat itu, ya niat tadi kayak itu. Niat nggak mau baca Quran, saya sengaja mau maksiat nggak mau baca Quran saya, wah itu sudah dosa. Memulai lagi dengan niat gitu, itu udah dosa. Makanya harus tobat minta maaf. La likaunihi qari'an, bukan berarti dia apa membaca, dia baru niat loh, itu dia nggak boleh, ya kan? Apalagi dia baca, disengajain, anaknya membaca biar masuk, wah tambah dosa. Ente baca Quran tapi niatnya maksiat kan dosa, nggak boleh itu. Itu melecehkan Al-Quran dengan junub lagi. Niat baca Quran kan nggak boleh. Junub aja niat baca Quran nggak boleh. Kecuali niat dzikir, gitu nggak apa-apa, ya kan? Wa inna ma tahrumu al-qiraatu. Nah, adapun seseorang itu diharamkan membaca Quran itu bisyurutin, ada beberapa syarat. Dalam junub hadas besar ada beberapa syarat yang perlu diperhatikan. Pertama, kaunuhu biqasdil qiraah. Kalau dia melakukannya dalam tujuan untuk membaca Quran, dengan niat membaca Quran, itu haram. Lagi hadas besar nih,
Karena niat membaca Quran nggak boleh. Paham ya? Karena niat kan. Karena niat membaca Quran nggak boleh. Kan sudah dibilang nggak boleh baca Quran dalam keadaan junub atau besar. Paham ya? Terus baik tadi itu wahdaha o ma'a ghairiha. Atau niatnya semata-mata mau baca Quran atau dengan niat Anda mau baca Quran sama mau dzikir, nggak boleh. Saya mau baca Quran tapi saya juga niatin dzikir, nggak boleh. Karena ada niat baca Qurannya. Paham ya? Kan sudah dibilang niatnya harus disendiriin. Tidak boleh ada niat baca Quran, gitu aja. Tapi kalau niat dzikir sendiri nggak apa-apa. Paham? Nah ini. Dikhabarin karena satu hadis Nabi besar Muhammad SAW menjelaskan la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an. Tidak boleh orang yang junub, jenabat, hadas besar itu atau orang yang haid itu membaca Quran. Syai'an itu sedikit pun nggak boleh. Atau sesuatu macamnya Quran, surat ini nggak boleh. Mau surat yang pendek, yang panjang kagak boleh. Paham? Satu huruf aja kagak boleh, apalagi yang panjang-panjang ya kan? Syai'an itu maknanya sekecil apapun, yang manapun sama, nggak boleh dibaca. Kalau Quran ya, ini minal Quran, syai'an minal Quran. Fa illam yaqsidha. Nah kalau dia nggak ada niat nih, baca Quran tapi nggak pakai niat. Au bi an qasada nahwa dzikrihi, atau seperti dia niat, contohnya berzikir. Ana mau ngaji Quran buat zikir ini, mau tidur nih. Zikirnya zikir, bukan baca Quran lo nih, ya kan? Ya inti niatnya jati aja, nggak usah ngomong malaikat ana mau ini lo ya, jangan dicatat ntar salah paham lagi. Asal jauh usah udah, inti tahu hati inti kan. Oh ya Allah saya niat zikir, mau baca ayatul kursi, baca bismillahirrahmanirrahim buat zikiran tidur, kan ada doa zikir ya kan, ada kan. Nah yang kayak gitu-gitu nggak apa-apa. Paham ya? Nah ini di sini katakan kalau dia niat berzikir au mawaidahu au mawaid itu cuman sekedar mau baca Quran dengan niat untuk mendengar nasihat-nasihatnya. Kan di Al-Qur'an banyak nasihat-nasihat kan? Ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang direzekikan sama kamu, yang baik-baik yang halal. Oh, maksudnya begitu ya. Nah, niat baca itu cuma niat untuk mengambil nasihat-nasihat Quran boleh. Paham ya? Enggak apa-apa. Atau orang nanya, "Malah buktinya Al-Qur'an yang menunjukkan katanya enggak boleh mengeraskan suara di atas suara Nabi." Ana lagi junub loh ini. Kalau enggak percaya Islam, masa kurang ajar lo. Ya, daripada berantem, ya kan? Ya sudah, ada niat, saya mau niat ya Allah mau nasihatin dia, Allah. Saya membaca Qur'annya ini, saya lagi junub. Ya kan, tapi saya mau niat nasihatin dia sebenarnya, bukan niat baca Qur'an. Ini orang enggak percaya Islam lagi. Ya kan? Karena gimana ya? Ya kan? Nah, dengan niat gitu dia bilang, niat ayatnya ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Nah, itu niatnya tadi itu menasihati. Janganlah kau mengeraskan suaramu di atas suara Nabi. Itu nasihat itu. Oh iya. Nah, dia paham kan? Boleh. Paham maksudnya? Nah, atau niatnya lagi tahafud untuk menjaga diri. Kayak tadi tuh. Kalau ente tidur kan jaga diri dengan ayatul kursi dari godaan setan. Ya kan, dari orang niat jahat, santet, macam-macam kan ada orang niat jahat tuh malam-malam. Nah, itu ente baca itu dilindungi sama Allah. Enggak apa-apa, tapi niat baca ayatul kursinya dengan niat tahafud, ya. Atau dengan niat tahassun, berlindung, menjadi benteng yang melindungi rumah kita semuanya. Baca Quran, boleh. Ya kan? Tapi niatnya tadi. Walam yaqsid ma'aha al-qira'ah, tapi tidak boleh bersama niatnya tadi itu diiringi juga niat membaca Quran, enggak boleh. Paham ya? Nah, kalau niat-niatnya seperti tadi cuma zikir, mau mendengar nasihat atau kisah-kisahnya Quran. Ya kan, Nabi Yusuf begini-gini, Nabi Ayub, kan ada kisah-kisahnya Nabi kan di Al-Qur'an. Inna naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaik. Saya Rasulullah, saya ceritain kisah-kisah Nabi gini. Nanti baca gitu cuma mendengar kisahnya, untuk mendengar kisah, bukan untuk baca Quran. Boleh. Paham ya? Tapi niatnya lo jangan digabungin dengan baca Quran, lo nggak boleh. Paham ya? Nah, ini. Tapi walam yaqsid ma'al qiraah lam yahrum. Nah, itu semua enggak haram, ya kan? Wa kada in utliqa, atau sekalipun dia bebaskan. Bebaskan gini artinya enggak pakai niat tuh deh. Enggak pakai niat baca Quran, enggak pakai niat yang tadi semuanya.
Baca Quran nggak ada niat baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Nggak ada niat gituan. Boleh, cuman makruh. Paham ya? Makruh. Nggak cakep kayak gitu, Bang. Udah tahu junub lagi pakai baca Quran lagi, nggak pakai niat. Ya kan? Lebih bagus tadi diniatin yang tadi itu gitu. Daripada ribet mendingan mandi aja udah. Ya kan, selesai udah. Mau baca mau apain terserah intinya. Ya kan, kadang-kadang mau mandi aja susah banget, ya kan. Tapi hukum itu kayak begini, kadang-kadang nggak ketemu air susah ya kan. Nah ini dipakai. Kalau yang ribet-ribet begini kagak mau mandi siramin aja, ya kan langsung biar mandi udah selesai udah. Ya kan, nah ini. Lianna, kenapa seperti tadi itu? Liannahu inda wujudi qarinatin taqdidi sarfahu an maudhu'ihi, ya kal janabati. Nah, karena ketika ada dalil yang mengharuskan seseorang itu mengalihkan tadi itu pembacaan ya dari pokok-pokok pembahasannya, maka itu dihukumi seperti orang yang lagi dalam keadaan junub ya. Itu tidak boleh. Karena dalilnya disuruh mengalihkan niat-niat itu. Paham ya? Membaca Quran. Dia masih tetap di situ, itu dilarang. Paham ya? Makanya di sini ini inda wujudi qarinatin, adanya dalil yang mengharuskan taqdadi sarfahu, mengalihkan inti dari membaca Quran an maudhu'ihi dari pokok pembahasannya, itu kita nggak boleh langgar karena Allah udah bilang nggak boleh. Ada apa? Anjuran tidak boleh membaca. Ya sudah, inti ikuti dalilnya itu. Jangan pakai dilanggar-langgar gitu. Tapi ulama menjabarkan niat begini, jangan sampai begini, itu masih nyelamatin gitu. Karena ada orang kan udah tahu masih udah junub masih juga Quran dibaca-baca. Nggak ngerti itu, nggak ngaji, lebih parah lagi dosanya. Kal janabati, seperti orang lagi dalam keadaan junub. Junub itu nggak boleh. Ya, melanggar larangan aturan-aturan Allah. La yakunu Qur'anan illa bil qasdi. Nah, kayak niat-niat tadi itu yang dibaca tadi, niat dzikir, niat mendengar cerita, mendengar nasihat atau menjadi penjagaan atau perlindungan, itu semua nggak menjadi Quran. Niatnya tadi itu bukan niat membaca Quran, itu enggak. Itu niatnya itu cuma menjadi hal pendengaran, kisah-kisah, menasehat, atau hal dia melindungi dirinya dari godaan setan, jin segala macam. Itu beda kan? Jadi enggak dianggap Quran illa bil qasdi, kecuali dengan niat membaca Quran, maka bacaannya itu Quran. Nah, ini. Walau bima la yujadu nadhmuhu fi ghairil Quran, sekalipun nih apa yang dibaca tadi dalam Al-Quran itu tidak terdapat susunannya yang rapi dalam Quran, nggak boleh. Umpama ini baca Al-Fatihah kan dimulai dari Bismillah ya. Ente baca Maliki Yaumiddin Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha astagfirullah, habis Maliki Yaumiddin Bismillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim ihdinas siratal mustaqim. Ini gimana sih baca Al-Fatihah ngacu-ngacu ini? Nggak boleh, ya kan? Tidak boleh sekalipun. Kalau lihat baca Quran, kan tadi satu huruf aja nggak boleh, ya kan? Walaupun tidak dapat susunannya dia nggak hafal, ngatur, ngacak bacanya. Ya, seperti yang tersusun seperti surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad nih mama. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Nah, itu ya kayak gitu, tersusun rapi. Tapi dia nggak tersusun rapi dalam keadaan junub, nggak boleh juga. Lakin takrahu bihi wa fi halatil itlaq. Nah, ini kayak gini nih. Kalau dia tadi itu niatnya nggak ada niat baca Quran, nggak ada niat dzikir, nggak ada apa-apa, semuanya itu masih diperbolehkan tapi dimakruhkan. Ya. Kalau dia nggak meniatkan salah satunya. Nah, sedikit sebagai penutup ini akhir dari bab ini ya. Jadi sengaja kita panjangin dikit. Wa minha kaunhu naflan. Nah, yang kedua, haramnya seseorang lagi dalam keadaan junub itu kalau yang dibaca dalam sholat itu hal-hal yang sunnah dari Quran tadi itu, nggak boleh. Paham ya? Seperti inti sholat wajib. Sholat wajib. Kan itu sholat wajib itu dalam kondisi bagaimanapun tetap harus dilakukan kan? Nggak boleh sampai mau mati harus sholat, sekalipun junub harus sholat, ya kan? Nah, dalam kondisi junub, umpamanya dalam kondisi junub nggak ada air, nggak ada ini, faqidut tahurain. Faqidut tahurain itu nggak didapati alat untuk bersuci mau debu ataupun air. Kondisi gimana? Udah junub udah.
Tetap sholat harus, nggak boleh nggak. Nah dalam kondisi sholat seperti ini, ente junub nggak boleh baca ayat-ayat yang sifatnya sunnah. Yang sunnah apa? Qul huwallahu ahad, surat-surat itu kan sunnah tuh. Yang wajib aja Fatihah doang yang diperbolehkan dibaca. Paham ya? Yang diperbolehkan dibaca itu cuma yang wajib aja. Walaupun itu kan sholat itu yang wajib doang kan, yang sunnah kan nggak apa-apa kan. Tapi itu nggak usah baca. Kalau itu baca juga dosa. Udah tahu junub baca Al-Quran lagi. Itu kan sunnah. Sunnah kagak boleh dibilang kagak boleh, ya kan? Wajib aja dalam kondisi kita ini nggak ada tohurain, nggak boleh baca aja yang wajib. Tapi kalau kita dalam kondisi kayak tadi tuh nggak dapat air, nggak dapat debu untuk bersuci karena sholat wajib. Nah terpaksa kita sholat dalam keadaan junub, tapi yang dibaca yang wajib doang. Sholatnya sholat wajib doang, sunnah nggak usah sholat lagi udah. Paham ya? Lalu sholat qobliyah nih, kagak usah. Bilang kok qobliyah, junub kok qobliyah lagi. Dibilangin kan tadi udah dibilang tadi. Sunnahnya aja nggak boleh dibaca, diwajib. Sunnahnya yang diwajib itu nggak boleh dibaca. Paham maksudnya nih? Karena itu kalau saya kan dalam baca surat-surat yang sunnah kan, nah itu nggak boleh dibaca kalau dalam junub. Walaupun itu nggak dapetin debu atau buat mandi, gimana tuh kok nggak usah. Kadang-kadang begini-begini ribet, ya kan? Nah itu yang dikasih tahu gitu, ya udah bacanya yang wajib aja. Udah yang baca yang diwajib aja tuh kalau yang ayat-ayat itu. Al-Fatihah kan wajib tuh, ya sudah Al-Fatihah doang. Nah yang lainnya dibaca nggak apa-apa. Subhanallah azim wa bihamdihi itu kan bukan Quran, nggak apa-apa. At-tahiyatul mubarakat nggak apa-apa, doa-doa itu nggak jadi masalah. Paham ya? Tapi juga waktu inti baca niatnya qiraah. Apa niatnya? Tadi itu apa namanya? Niatnya berzikir. Paham ya? Nah ini salah satunya. Nah, qaunuhu naflan. Naflan itu yang sunnah-sunnah ya. Nah, ini. Makanya wa min thamma oleh karena itu wa haitsu qiraatul Fatihah ala faqidi tahurain. Nah di saat seseorang itu membaca Fatihah dalam kondisi enggak mendapatkan dua alat bersuci, ya kan? Dalam sholat fil maktubah yang wajib, atau membaca qiraati ayatin fi khutbati Jum'atin. Nah seperti dia membaca ayat dalam khutbah Jumat. Umpamanya dia jadi khotib Jumat. Nih. Air di dunia habis sudah, enggak ada air, mau wudu enggak ada, debu sudah enggak ada. Tapi khotib lagi harus, umpama. Nah, itu kan wajib membaca ayat kan dalam khutbah Jumat, satu ayat itu, satu aja wajibnya udah. Enggak usah banyak-banyak. Nah ini baca yang wajibnya doang. Ya kan baca ayat apa kayak terserah satu ayat dalam Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Udah itu aja yang dibaca. Ya kan? Sudah yang lainnya yang sunnah-sunnah enggak usah baca udah. Karena dua kali sunnah kan. Yang wajib sekali aja khutbah. Yang penting-penting aja udah. Itu doang yang wajibnya. Itu baru boleh. Paham ya? Ini kondisi darurat. Nah yang ketiga lagi wa qawluhu bil lafzi. Nah ini haram membaca. Nah ini kalau seandainya dia ini ada, mohon maaf ini ya, belum sempat mandi, belum sempat berwudu, ya kan masih ada sebesar. Kalau baca Quran itu diharamkan membacanya secara jelas melalui lafaz. Dilisankan, dibacakan melalui lisannya kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim itu kan dilafadzkan. Ya kan? Tapi kalau di dalam hati, udah. Nah itu junub nggak apa-apa. Tapi nggak dilafadzkan ya. Nah, dilafadzkan di sini bil lafzi bihaitsu yasma' nafsuhu. Di mana mohon maaf ini hadirin, dia dengar sendiri melalui telinganya sendiri. Nah itu kalau lagi junub baca kayak gitu nggak boleh. Sekalipun ente sendiri yang dengar, orang lain nggak dengar nggak boleh. Paham ya? Itu namanya haram kalau lagi junub baca yang didengar sendiri nggak boleh. Al-Quran loh ya. Kecuali tadi itu sudah semua itu pun juga harus dengan niat zikir. Ya. Haitsu la aridha, di mana tidak nampak bacaannya. Ya, kalau enggak nampak bacaannya itu masih diperbolehkan, tapi kalau nampak enggak boleh, ya kan? Fala yahrumu bil qalbi. Nah, tidak haram kalau dibaca di hati. Ya, di hati. Walal bil hamsi. Nah, seperti bisikan batin atau pelan-pelan enggak jelas. Banyak bismillah enggak jelas. Lu ngomong apa sih? Enggak jelas nih, enggak apa-apa, masih enggak jelas gitu-gitu itu. Ya kan, tapi kalau jelas, baca tadi baca lu ya. Lu kedengeran, dari sini kedengeran nih. Apaan baca apa coba? Kayaknya bismillah. Bukan, nah berarti enggak jelas.
Tapi kalau jelas dengar enggak boleh. Nah, terakhir wa kaunuhu min muslimin mukallafin. Nah, haramnya dibaca orang muslim yang mukallaf yang junub. Muslim mukallaf. Kayak tadi kan, kalau masih anak-anak orang gila enggak apa-apa. Walaupun sudah umurnya udah lewat dewasa. Ya kan? Fala yamna al kafir. Orang kafir juga enggak apa-apa. Orang kafir ini baca Quran. Ya kan kafir junub baca Quran enggak ada masalah deh. Ini kafir juga. Ya kan? Nah, itu. Minha illam yakun mu'anidan, tapi katanya ulama unasolihun, kalau memang benar-benar dia membacanya tadi itu orang kafir, bukan membaca karena menentang Quran, ya. Bukan apa kayak apa bikin keras kepala itu orang yang apa durhaka, mu'anid keras kepala. Anak lecehin Quran baca gitu. Wah, itu Quran itu dosa. Dan dia disiksa nanti diadab, ya kan. Tapi kalau dia cuma sekadar baca-baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ini Islam begini ya baca. Enggak dosa dia, junub pun enggak dosa dia. Paham ya? Orang kafir kan ada yang ngaji Quran, ada yang hafal Quran loh. Orang kafir ada hafal Quran. Ya, tapi hidayah belum masuk, ya kan? Enggak dapat pahala dia. Ngaji-ngaji doang. Junub enggak apa-apa ngaji. Warujiya islamuhu. Nah, ini kalau diharap keislamannya masih boleh. Oh, ini kalau ini baca Quran ini kayaknya mau masuk Islam nih. Ini ngaji mulu nih. Kan? Biarin di masjid ngaji mulu, Kristen, salib tuh. Biarin, mudah-mudahan masuk Islam. Nah, itu masih boleh, ya kan? Tapi kalau ngejek Islam masuk, nah, itu kita. Walal sobi atau anak kecil nggak apa-apa. Walal majnun orang gila nggak apa-apa. Wa kharaja bil Quran, nah lain. Kalau kita junub selain baca Quran nggak jadi masalah semuanya. Seperti Taurat, Injil, Zabur. Inti junub baca nggak apa-apa. Al-Quran doang tuh, masya Allah ya Al-Quran kitab kita nih. Itu nggak boleh. Kalau Taurat, Injil, Zabur dia baca nggak jadi masalah. Junub sekalipun nggak apa-apa. Wa manusikha tilawatuhu, dan ayat-ayat dalam Quran yang sudah dimansuh. Yang sudah dimansuh itu sudah diganti. Yang dulunya ayat ini sekarang nggak dipakai lagi. Seperti tapi hukumnya masih, tapi ayatnya nggak dipakai. Itu namanya ayat mansuh. Seperti ke ayatir rajmi, ayat mengenai hukum rajam. Rajam itu dilemparin batu sampai mati. Itu kan hukum sampai sekarang masih berlaku kan apa orang yang zina. Dulu khatu idza zana ya farjum enggak apa-apa. Karena itu sudah mansuh. Paham ya? Di Al-Qur'an udah enggak ada. Tapi hukumnya masih berlaku. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kita telah selesaikan. Atau ayat-ayat hadis-hadis kursi. Junub baca hadis enggak apa-apa. Hadis kursi firman Allah. Tapi bukan Quran, itu boleh. Hadis kursi tahu ya? Seperti itu di hadis kursi riwayat Nabi, hadisnya Nabi yang langsung diterima dari Allah. Allah berfirman, "Inni haramtud dzulma ala nafsi." Ya kan? Saya haramkan kedzaliman atas diriku. Itu Allah berfirman hadis kursi itu. Nanti baca dalam junub enggak apa-apa, karena itu bukan Quran. Wallahu a'lam. Nah, alhamdulillah kita telah selesaikan pasal yang ke-17. Yang bertemakan mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi wa ma yahrumu biha. Nah, insyaallah pada waktu yang akan datang ya kita sambung dengan pasal yang ke-18 yang berjudul wa aqallul ghusli, ya, paling sedikitnya mandi, ya. Hukum paling sedikitnya mandi itu kayak gimana? Nanti insyaallah diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, hadirin, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat ya, kita bisa ambil ilmu hikmah dan bisa mengamalkannya serta mengajarkannya kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui hukum-hukum fikih. Ala hadiniyah wa lillahi wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.